Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiaoyan, apakah kamu kembali? Xiaoyan dan keduanya baru saja kembali ke Kam Lembah Guntur, dan semua orang segera menjadi bersemangat. Bagaimanapun, keduanya memiliki kekuatan dan prestise yang besar di Lembah Guntur. Mari kita mulai bisnis dulu. Xiaoyan mengangguk perlahan ke grup dan tersenyum. Begitulah, menurutmu seberapa kredibel ini? Duo Qifei juga memberitahu Xiaoyan tentang kerjasama Yuan Hong satu persatu. Saya pikir tidak apa-apa, kekuatan pembangkit tenaga listrik Sekte Yuan ini tidak boleh diremehkan, dan prioritas utama kami sekarang adalah memasuki Villa Tianming. Adapun sisanya, kami tidak perlu memikirkannya. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu membuka mulut dan berkata, jelas, selama Anda bisa memasuki Villa Gunung Tianming, bahkan jika Anda dihitung oleh Yuan Zhong, itu masuk akal. Jika itu masalahnya, maka istirahatlah malam ini dengan baik dan mendaki gunung besok. Kata Du Qifei sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini terlihat agak pemalu. Saat berikutnya, Feng Yu menatap pria aneh di samping Xiaoyan dan Muge, dan mau tak mau bertanya. Kekuatan Xiaoyan dan Muge sengaja ditekan oleh mereka, sehingga semua orang tidak dengan mudah menemukan bahwa mereka telah menerobos. Tetapi fluktuasi tak terlihat yang dipancarkan oleh pria beruang setan bumi mengejutkan semua orang. Hei, aku akan menyelesaikan urusanku dulu, dan aku akan pergi denganmu besok. Beruang iblis bumi mendengar kata-kata itu, menyeringai, dan kemudian menghilang di sini. Setelah malam hening, itu adalah hari berikutnya. Ayo pergi. Sosok Xiaoyan, Muge, Du Qifei, 3 wanita dan 2 pria berada di garis depan tim. Sementara di sisi lain, saudara perempuan Yuan Zhong berada di garis depan tim mereka. Kakak, gunung ini sangat aneh. Yuan Yan berbisik kepada Xiaoyan. Jelas, mereka telah berburu harta bersama sebelumnya, dan Xiaoyan peduli padanya, yang menyebabkan kasih sayang Yuan Yan untuk Xiaoyan meningkat pesat. Hati-hati, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, membuat Yuan Yan seorang pria tirani merasa aneh, yang cukup untuk menjelaskan kengerian gunung ini. Ayo pergi. Dalam sekejap, kedua tim orang itu berjalan menuju gunung satu demi satu. Pasir kuning ini, tampaknya mengandung semacam kekuatan partisi. Sepertinya itu mencegah penyebaran semacam kekuatan di gunung. Begitu semua orang tiba di tepi gunung, Xiaoyan tiba-tiba membungkuk, menyeka pasir kuning, sedikit membuka mulutnya. Pasti ada jalan ke depan gunung. Perahu langsung menuju ke jembatan, jadi saya harus gigit peluru. Liu Qing juga berkata, suara itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba tim kedua perlahan melintasi pasir kuning dan melangkah ke puncak gunung. Sepertinya, tidak ada yang aneh. Kerumunan mengalir ke puncak gunung dan berjalan-jalan di hutan kuno, hanya untuk merasakan energi surga dan bumi yang berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar, dan tidak ada yang lain. Apa yang kamu temukan? Xiaoyan dan Yuan Zhong dua berdiri di garis depan tim, dan Xiaoyan segera bertanya setelah beberapa penyelidikan tetapi tidak berhasil. Belum, pada saat ini, Yuan Hong juga cukup aneh, dan berbicara perlahan. Lihat, petik 2, apa itu? Saat berikutnya, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang tim. Itu, ketika Xiaoyan dan kelompok pemimpinnya mendengar kata-kata itu, mereka perlahan melihat ke atas, tetapi mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Pada saat ini, puncak gunung di tengah, sebuah pintu besar cahaya yang bermandikan lingkaran cahaya putih bersih perlahan muncul, dan bahkan dari pintu cahaya, banyak kekuatan ruang tirani muncul. Pintu luar angkasa, Feng Yu berseru kaget untuk pertama kalinya. Bang bang bang, suara Yuan Yan baru saja jatuh, dan sosok yang bergegas menuju pintu ruang tiba-tiba terguncang kembali pada saat yang sama ketika mereka menyentuh pintu ruang angkasa. Sialan! Sudah terlambat, ekspresi wajah Xiaoyan juga menjadi jelek, Weng Buxing. Karena semakin banyak murid langsung terguncang kembali oleh gerbang ruang angkasa, ki pertempuran di murid-murid itu menghilang dalam sekejap, dan kemudian napas menjadi lamban di saat berikutnya, dan jatuh langsung dari udara, jadi dia jatuh ke koma. Kami, dipukul pada saat ini, wajah Yuan Hong juga menjadi aneh. Pintu luar angkasa. Petik 2. Ini adalah pintu masuk ke Tianming Villa, saudara-saudara bergegas. Suara Feng Yu baru saja jatuh,
dan tiba-tiba banyak murid di belakang tiba-tiba tampak terpesona. Kecepatan mereka meroket, dan mereka meraung langsung ke pintu ruang di tengah gunung. "Tunggu, jangan pergi, saya khawatir ini tidak benar." Dan Xiao Yan melihat lusinan orang muncul, dan tiba-tiba minum. Setelah bertahun-tahun berjalan di luar, persepsi bahaya Xiao Yan sangat kuat. Mundur. Petik 2. Keluar, jauh dari gunung. Petik 2. Keluar dari pasir kuning. Dalam sekejap, keseriusan langka muncul di wajah kecil Yuan Yan yang menarik. Tepat saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak mundur, di gerbang luar angkasa di tengah, semburan energi ki pertempuran berwarna-warni langsung menyebar, tiba-tiba muncul, dan kemudian sepenuhnya membungkus seluruh gunung dengan mudah. Pada saat itu, perasaan berat memenuhi hati semua orang. Apa yang terjadi? Du Qifei sedikit bingung, tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua muridnya mengalami koma. Pasir kuning di luar gunung ada untuk mencegah kekuatan formasi meluap. Ini adalah formasi, disebut formasi kuno Qiankun. Pada saat yang sama, Yuan Yan berkata dengan lembut, "Formasi Qiankun kuno, bagaimana mungkin? Formasi ini adalah formasi paling kuat yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik kuno untuk menekan ras jahat di luar wilayah tersebut. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di sini?" Xiao Yan terkejut saat mendengarnya, kata-kata. "Dan pintu ke ruang di depan kita adalah pintu masuk ke Tianming Villa, jadi ketika kita dan sekte bersentuhan dengan gerbang ruang angkasa, semua ki pertempuran di tubuh kita tersedot dalam sekejap, yang memotivasi formasi. Sekarang, itu merepotkan." Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Tabrakan, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan di seluruh ruang, energi warna-warni muncul, dan pada saat yang sama, rasa penindasan ditransmisikan. Puff! Dengan suara, tanah muncul di bawah kaki semua orang, dan beruang setan bumi juga muncul. Itu benar-benar menyentuh formasi. Earth Demon Bear baru saja muncul, dan ruang ini sepenuhnya diblokir, dan bahkan kekuatan ruang tidak dapat melarikan diri. Apa-apaan ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Formasi ini tidak lengkap, ini hanya versi terukir, tetapi lebih dari cukup untuk berurusan dengan kami para pejuang abadi bintang 3. Dan sekarang ini hanyalah awal dari formasi, belum. Itu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, kata Yuan Hong lembut di samping. Boom! Dalam suara semua orang berbicara, di seluruh puncak gunung, energi kuning dalam formasi kuno alam semesta dimarahi untuk menyebar, dan langsung menjadi kekuatan kehancuran, terus-menerus menghancurkan rumput dan satu di puncak gunung. Kayu. Ketika menyentuh cahaya kuning, setiap rumput dan pohon di gunung langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang sepenuhnya. Kali ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat banyak murid koma di bawah, hanya Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa, kabut putih aneh berkedip, dan kemudian dia tertawa, seperti untuk Du Tianhong. Pembangkit tenaga utama He Yuanzong langsung pingsan dari gunung ketika formasi diaktifkan. Sementara formasi ini belum sepenuhnya terbentuk, kita harus menghancurkannya, jika tidak kita semua akan terkubur bersamanya. Xiao Yan melirik perlahan, dan menemukan bahwa gerbang ruang angkasa, yang telah menyerap energi dendam dari banyak murid lainnya, memancarkan sebuah pola misterius yang didominasi oleh cahaya kuning muncul. Kemunculan ini merupakan tanda pelepasan kekuatan formasi. Garis-garis itu mengandung aura yang sangat kuno, dan bahkan Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu adalah ancaman mematikan bagi ras jahat di luar dunia, tetapi mereka juga memiliki kekuatan penghancur yang unik untuk Xiao Yan dan semua orang. Yang mereka miliki hanyalah kegagalan. Kakak, beri aku waktu. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, Qiankun Jadebi di tengah alisnya perlahan menggeliat, dan jejak kekuatan misterius juga muncul. Jelas, Qiankun Jadebi dan Qiankun kuno ini formasi memiliki beberapa koneksi yang langka, tetapi bahkan Yuan Yan membutuhkan banyak waktu. Mage, kamu lindungi mereka, aku akan melihatnya. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera diselimuti aura merah menyala, dan kemudian berjalan langsung menuju gerbang ruang angkasa. Pada saat krisis ini, seseorang harus pergi untuk menghentikannya. Weng berdengung. Saat dia mendekati gerbang ruang beberapa meter jauhnya, aura ganas yang membuat kulit kepala Xiao Yan tergelitik meledak. Tabrakan. Dalam sekejap, Xiao Yan dibanjiri cahaya kuning dan menghilang dari pandangan semua orang. Di mana Xiao Yan? Melihat tindakan Xiao Yan, mata Yun Qi terpejam erat dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Aku khawatir dia diserap ke dalam ruang independennya sendiri oleh formasi kuno Qiankun. Ayo pergi, jangan disebarkan oleh cahaya kuning ini, kalau tidak akan tersedot ke dalamnya, kata Yuan Hong, langsung memeluk dan menutup matanya Yuan Yan, lalu kabur ke arah sekitarnya. Percayalah padanya, Du Qifei berkata kepada beberapa orang, dan segera membawa mereka pergi untuk menghindari lampu kuning ke segala arah. Tetapi aneh untuk mengatakan bahwa kemanapun cahaya kuning ini pergi, bahkan rekan-rekan siswa yang kehilangan kekuatan mereka dan jatuh koma ditelan oleh kekuatan kuning dan mengalir ke ruang mereka. Sialan, Xiao Yan langsung ditelan oleh cahaya kuning dari formasi Qiankun kuno, dan tiba-tiba datang ke ruang khusus, dan tidak bisa tidak dimarahi. Ledakan, pada saat ini, Xiao Yan berdiri dalam formasi melingkar besar, dikelilingi oleh puluhan patung besar berbentuk manusia yang tidak diketahui, tetapi formasi itu terukir di tanah, sangat keras. Batu-batu itu membentuk lingkaran pola khusus yang sangat besar. Bahkan ruang ini berhantu. Ruang khusus ini memberi Xiao Yan kesan pertama bahwa itu berat, karena apa yang tercermin pada murid Xiao Yan saat ini adalah ruang khusus. Tidak ada warna di ruang, hanya formasi tebal di bawah kaki Xiao Yan, seperti dataran yang tergantung di langit, dan hanya ada satu formasi di dataran, dan ada kekuatan tirani pada formasi itu. Geliat, dan bahkan lusinan patung dengan kekuatan aneh di tepi formasi, membuat Xiao Yan menjadi waspada. Boom! Tepat ketika Xiao Yan bingung, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan dia tiba-tiba melihat formasi di bawah kakinya tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya yang aneh, dan kemudian aura destruktif memenuhi udara. Kekuatan jiwa, Xiao Yan tidak berani mengabaikan, dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba bertahan. Weng Buxing, pola kuno yang mempesona dengan mudah berubah menjadi tubuh energi kuning, dan kemudian melayang di udara formasi, menatap Xiao Yan dengan aura sengit. Benar-benar tidak lengkap. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menenangkan hatinya. Meskipun arai kuno Qiankun memiliki reputasi yang luar biasa, bahkan di dunia besar, ia memiliki banyak prestise, tetapi arai kuno Qiankun di depannya bahkan belum mencapai versi replika, dan kekuatan yang diberikannya bahkan lebih dari 10. Weng berdengung. Meski begitu, setelah cahaya kuning muncul, itu masih memenuhi ruang ini dengan aura panas yang luar biasa, seperti tong bubuk. Puff! Dalam sekejap, lampu kuning tidak ragu sama sekali, dengan momentum menakutkan yang menghancurkan bumi, itu meledak ke arah Xiao Yan. Api! Melihat ini, kekuatan Xiao Yan didorong hingga ekstrim, dan lingkaran api muncul dari tubuhnya seperti gelombang. Weng berdengung. Saat berikutnya, energi seperti kilat tiba-tiba muncul dari kedalaman tubuh Xiao Yan, dan kemudian di bawah tatapan Xiao Yan, dengan mudah menelan cahaya kuning di depannya. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, lalu menatap benda berkilau aneh di depannya. Formasi batu ini adalah warisan dari senior itu. Bagaimana itu bisa beresonansi dengan arai kuno Qiankun? Dan setelah mengikis kekuatan arai kuno Qiankun, auranya tampaknya menjadi lebih kuat. Ini apa yang terjadi? Setelah kontak krisis, Xiao Yan tiba-tiba melihat formasi aneh di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Sepertinya ada banyak hal baik di Villa Tianming. Arai Qiankun kuno harus disimpan di Villa Tianming, dan formasi batu Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan arai kuno Qiankun. Mengontrol formasi. Kekuatan formasi kuno Qiankun bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda dapat mengendalikannya, itu juga akan sangat membantu Anda. Tapi di dalam Villa Gunung Tianming, saya khawatir ada orang asing klan jahat. Keberadaan. Dalam sekejap, penguasa pemakan jiwa berbicara dengan lembut, dan suaranya mengandung rasa kekaguman pada formasi Qiankun kuno. Apakah formasi kuno ini benar-benar sangat misterius? Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Itu wajar, formasi Qiankun kuno adalah salah satu ofensif dan defensif, dan itu adalah salah satu metode yang paling menyiksa bagi ras jahat di luar wilayah. Tapi benda di depanmu ini tidak bisa disebut formasi Qiankun, karena itu bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan formasi kuno Qiankun. Saya khawatir ini hanya ujian dari Tianming Villa untuk Anda. Kata Lord of Soul Eater. Lupakan saja, sekarang sudah beres, mari kita masuk ke dalam Villa Tianming dulu. Inti dari kompetisi 4 benua, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan juga tersenyum,
lalu tiba-tiba menyingkirkan batu formasi dengan telapak tangannya, segera sidik jari berubah, dan sidik jari pesawat ulang-alik ditampilkan dalam derajat. Boom! Saat kekuatan inti formasi ini diserap oleh batu formasi Xiaoyan, kekuatan aneh tiba-tiba mereda perlahan, dan bahkan jejak cahaya berwarna-warni tersebar dari pintu cahaya, menghadap orang-orang yang tidak sadarkan diri. Orang ini, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan. Saat berikutnya, ruang perlahan menggeliat, melihat sosok Xiaoyan keluar, Yuan Hong, yang ada di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia secara alami mahir dalam cara formasi, jadi ketika kekuatan inti formasi diserap, dia sudah menyadarinya. Formasi telah rusak, hitung jumlah orangnya. Setelah perakitan selesai, masuk ke Tianming Villa. Xiaoyan berkata perlahan kepada orang-orang di bawah. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan juga jatuh langsung ke tanah, mendapatkan kembali auranya, tetapi pada saat ini, sosok Xiaoyan di mata semua orang menjadi seorang yang kuat, berdiri seperti raksasa yang berdiri di langit. Orang ini, melihat krisis terangkat, banyak rekan yang koma juga terbangun. Ketika mereka melihat sosok Xiaoyan, mereka juga merasakan sedikit menyalahkan diri sendiri. Jelas bahwa tindakan mereka barusan terlalu berlebihan, mendadak. Dalam sekejap, puncak gunung ini juga mengembalikan penampilan aslinya. Pada saat yang sama, gerbang cahaya misterius di inti puncak gunung perlahan-lahan mengalir ke pandangan semua orang. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Xiaoyan melirik fakta bahwa semua orang di kedua tim telah berkumpul, dan tersenyum perlahan. Pergi. Pada saat berikutnya, sosok semua orang berkedip dan mengalir langsung ke pintu cahaya. Hei, kalian berdua orang tua. Saat banyak kontestan Xiaoyan masuk ke gerbang cahaya, mereka bergerak menuju bagian dalam Villa Tianming, dan tiba-tiba tiga sosok perlahan muncul di puncak gunung. Ketiga sosok itu adalah Yuan Xiao, Duan Tianhong dan orang misterius yang bertanggung jawab atas penilaian mereka. Dia Ken Feng. Yuan Xiao baru saja muncul, dan dia terkejut ketika melihat pria paruh baya di depannya. Meskipun Yuan Xiao tidak mengenal duo Tianhong, penguasa Dongzhou, dia sangat terkesan dengan pria di depannya, karena pria ini berada di Tianming Mountain Villa. Yuan Xiao memiliki status dan kekuatan yang tinggi, jadi Yuan Xiao secara alami harus menghormati 3 poin. Sepertinya kali ini, kalian berdua sudah siap. Dia Ken Feng tersenyum perlahan, tetapi ketika dia melihat Du Tianhong, dia juga menghormatinya. Meskipun waktunya tirani, itu tidak sama dengan yang asli. Dibandingkan dengan Du Tianhong, penguasa Dongzhou, tidak ada keraguan bahwa jalan masih panjang. Hehe, Yuan Xiao tertawa. Ayo pergi, ayo masuk dulu. Saat berikutnya, Diakon Feng juga memperhatikan beberapa fluktuasi halus di tubuh duo Tianhong dan tampak ragu-ragu untuk berbicara, dan mereka bertiga bergegas ke gerbang cahaya pada saat yang sama. Tabrakan, kerumunan Xiaoyan baru saja bergegas ke gerbang cahaya, dan hanya dengan beberapa napas, mereka melewati gerbang ruang dan datang ke ruang lain. Ruang ini adalah tempat Tianming Villa berada. Ternyata Villa Gunung Tianming sebenarnya adalah ruang khusus yang mirip dengan yang dibuka oleh Yang Kuat. Apakah ini Villa Gunung Tianming? Semua orang baru saja meninggalkan gerbang ruang angkasa, dan tiba-tiba melihat pemandangan seperti negeri dongeng di depan mereka dengan suara tercengang, dan kehilangan suara mereka. Semua orang muncul di gunung saat ini, jelas, ini adalah titik transmisi gerbang ruang angkasa. Tetapi melihat ke bawah gunung, jalan setapak yang seluruhnya terdiri dari lautan bunga yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan semua orang, dan bahkan karena berada di tempat yang tinggi, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di ujung jalan setapak, Tianming penampilan keseluruhan villa juga membuat semua orang diam-diam memukul lidah mereka. Tianming Villa adalah sebuah bangunan besar dengan bentuk persegi secara keseluruhan, dikelilingi oleh awan dan kabut, membuatnya lebih misterius. Bangunan berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya menjadikannya inti sebenarnya dari 4 benua. Ada bangunan besar di 4 sisi alun-alun kota, dan di tengah kota, sebuah rumah yang menjulang tinggi muncul. Jelas, ada Villa Tianming yang asli, dan bangunan di sekitarnya tampaknya memicu Villa Tianming dan ada. Bukankah itu sangat mengejutkan? Dalam sekejap, di pegunungan, melihat ekspresi heran semua orang, Duki Fei langsung tertawa. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, jadi dia secara alami memiliki beberapa kesan. Villa Gunung Tianming benar-benar mengesankan. Moge juga diam-diam memukul lidahnya. Jelas,
Area keseluruhan Villa Gunung Tianming sebenarnya lebih besar dari alam guntur Dongzu mereka. Tianming Villa adalah tempat penegakan hukum Yin Hun Tian, jadi di 4 benua, Tianming Villa selalu bertindak sebagai petugas penegak hukum. Ini adalah base camp dari Tianming Villa, dan bangunan di sekitar Tianming Villa sangat mengesankan, semua orang kuat yang telah memberikan kontribusi tertentu ke 4 benua, dan mereka memenuhi syarat untuk hidup. Selain status terpisah dari Tianming Villa, setiap orang kuat dari 4 benua dapat tinggal di Tianming Villa. Dan bangga, duo Qifei menatap mansion Tianming Villa yang menjulang tinggi di bawah dan menjelaskan perlahan. Ayo pergi, kita juga masuk. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum perlahan. Hei, apakah kalian semua kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua perjalanan ini? Dalam sekejap, tim kedua baru saja bergerak, dan tawa hangat perlahan bergema. Siapa? Kekuatan jiwa waspada Xiao Yan dan Yun Qi secara alami menemukan sumber suara untuk pertama kalinya, dan berkata dengan waspada. Hei, semuanya, jangan panik, di Xia Tianfu, pemandu yang akan membawamu ke Tianming Villa. Dalam sekejap, cahaya putih muncul di depan semua orang, dan akhirnya dengan mudah berubah menjadi pria yang sama, seusia Xiao Yan dan yang lainnya. Pria itu mengenakan pakaian elegan, dengan senyum di wajahnya. Tianfu, Sansing Douxian. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk pelan dan berkata, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Semuanya, silakan ikut dengan saya. Saya akan membawa Anda ke tempat istirahat. Setelah kontestan lain lulus ujian dan memasuki Tianming Villa, aturan kompetisi akan dirilis sesegera mungkin. Dapat beristirahat dengan baik. Selain itu, di Villa Tianming, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan ajaib. Jika Anda memiliki banyak, Anda dapat berjalan-jalan. Petik 2. Namun, metode transaksi Villa Tianming berbeda dari dunia luar. Di sini, hanya dengan barter. Tianfu tersenyum. Sepertinya masih ada waktu sebelum kompetisi dimulai. Pada hari ini, Ming Mountain Villa tidak tahu apakah kita dapat menemukan bahan obat terakhir yang melahap api undead. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Semuanya, tolong ikut aku. Begitu suara itu jatuh, Tianfu memimpin dalam berjalan, dan membawa semua orang turun gunung langsung menuju kota Xifang. Tempat ini, benar-benar makmur. Semua orang berjalan di jalan alun-alun, dan tempat ini sangat makmur. Deretan barang yang mempesona membuat semua orang terpesona, dan bahkan ada banyak hal yang bahkan Xiao Yan sendiri belum pernah lihat. Ada di sini, disinilah kamu tinggal. Dalam sekejap, Tianfu membawa semua orang ke halaman yang tenang di timur kota Xifang, dan kemudian mengatur tempat peristirahatan, sambil tersenyum. Timur kota Xifang. Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa selatan, utara, dan barat alun-alun tampaknya memiliki kekuatan dan kelemahan, dan sisi timur jelas bukan tempat yang paling makmur, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun juga, Xiao Yan memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi di 4 benua. Lupakan saja, semua orang cukup lelah hari ini, jadi mari kita istirahat lebih awal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga perlahan kembali ke rumahnya, siap untuk beristirahat, dan kemudian dia memberi Yuan Yan gulungan formasinya. Lakukan beberapa latihan. Adapun Du Tianhong, semua orang di Leigu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, orang ini adalah pejuang abadi bintang 5 yang asli. Bahkan di Villa Gunung Tianming, dia dikagumi oleh ribuan orang. Dan ketika semua orang memasuki Villa Tianming dan menetap, hal-hal aneh terjadi di tempat lain. Murid-murid lembah guntur Anda telah mengatur untuk tinggal di timur kota Xifang. Di dalam kota Xifang, di Villa Gunung Tianming, di sebuah rumah yang indah, Du Tianhong dan seorang penjaga muncul. Baru saja Dekan Feng turun, untuk menemukan seseorang. Adapun sosok Yuan Xiao, dia kembali tepat setelah memasuki kota Xifang di Villa Tianming. Timur, energi dan sumber daya surga dan bumi tampaknya hanya menempati peringkat kedua di kota Xifang. Duo Tianhong mengerutkan kening ketika dia baru saja mengambil set teh yang indah dan bersiap untuk menyesapnya. Tuan, Anda tidak tahu. Kali ini, banyak pasukan dari 4 benua ada di sini, dan pasukan dari Beizu juga yang pertama menanggung bebannya. Penjaga itu segera berbisik, karena takut Du Tianhong tidak puas. Hegemon benua bukanlah orang yang berani mengabaikan dirinya sendiri. Di atas 4 benua, benua utara peringkat pertama dalam kekuatan,
benua barat peringkat kedua, benua timur kami peringkat ketiga, dan benua selatan adalah yang terakhir, kata Duan Tianhong perlahan. Ya, tuanku, kali ini, pasukan teratas di benua utara dan benua barat semuanya ada di sini, jadi kali ini kompetisi 4 benua akan sangat menarik. Melihat bahwa Duo Tianhong tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, penjaga merasa lega. Lanjutkan, dalam sekejap, Dia Ken Feng, yang baru saja menemani Du Tianhong ke Tianming Villa, juga muncul. Ya, penjaga itu mendengar kata-kata itu dan meninggalkan rumah dengan hormat. Bagaimana kabarnya? Saat Dia Ken Feng muncul, Duo Tianhong bertanya dengan mendesak. Dia Ken Feng baru saja pergi, dan dia pergi mencari master pesawat. Bagaimanapun, Duan Tianhong memiliki beberapa hal yang hanya bisa dia berikan kepadanya. Master dari pesawat dapat yakin. Tuan Lembah Penempaan, Anda harus tahu status Villa Tianming kami. Setelah beberapa saat, Diakon Feng juga berkata dengan wajah yang agak jelek. Apa yang terjadi? Duo Tianhong mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini. Bagaimanapun, status dan kekuatan Diakon Feng jauh dari bawah dia, tetapi ini adalah wilayah mereka. Jangan salah paham, Tuan Lembah Penempaan. Villa Tianming kami secara khusus didirikan oleh Master of the Plane untuk mengelola dan membatasi semua jenis masalah di 4 benua. Ya, Deacon Feng menjelaskan sambil tersenyum. Kemana orang itu pergi? Karena kompetisi 4 benua adalah kompetisi yang sangat besar, kenapa kamu tidak muncul? Duo Tianhong juga sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera membuka mulutnya. Sekarang pemilik villa dan eksekutif tingkat tinggi lainnya sedang membuat rencana intens untuk ujian, sehingga mereka tidak dapat menerima Tuan Lembah. Saya juga berharap Tuan Lembah tidak akan menyalahkan. Adapun tuannya, dari pesawat, begitu ada berita tentang dia, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Diakon Feng juga terus tertawa. Orang ini, benar saja, dia tidak ada di sini. Duan Tianhong juga tersenyum tak berdaya ketika mendengar itu. Yin Huntian ini dikelola oleh master pesawat, tetapi orang ini selalu menjadi penjaga toko lepas tangan. Setelah pendirian Tianming Villa, dia menyerahkan hak pengelolaan kepada mereka. Pada saat itu, dia akan berkeliaran, dan hampir tidak ada orang kuat dari Yin Huntian yang bisa melihatnya sendiri. Lupakan saja, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Duan Tianhong mendengar kata-kata itu dan bangkit perlahan. Lagi pula, tongkat Kaisar Guntur di tangannya memiliki banyak hal penting yang disegel, jadi dia ingin menyerahkannya, itu ke master pesawat sesegera mungkin. Dalam hal ini, itu juga jauh lebih aman. Tuan Forge Valley, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengirimnya jauh. Melihat Duan Tianhong perlahan pergi, Diakon Feng juga tertawa. Dalam sekejap, Duo Tianhong juga berjalan menuju tempat di mana mereka beristirahat, sedangkan untuk Diakon Feng, dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam rumah, kekuatan Duo Tianhong ini benar-benar semakin tirani, saya khawatir kali ini 4 benua, tes setelah itu, Dongzu dapat menempati peringkat kedua di Sisu. Tapi orang ini sangat ingin menemukan master pesawat, mengapa? Pada saat yang sama, di pusat kota Sifang, bagian dalam ruang konferensi Tianming Villa. Area inti Villa Tianming adalah jalan-jalan di bawah tanah kota Sifang, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan faktor keamanannya juga mengejutkan. Di ruang bawah tanah, lusinan sosok berdiri perlahan, dan bahkan di antara lusinan ini, ada tidak kurang dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian bintang 5. Pria tampan dengan pakaian brokat memiliki bantalan yang luar biasa, dan kekuatannya mungkin di luar kategori pertempuran abadi bintang 5. Mari kita bicarakan semuanya, saran bagus apa yang kamu miliki untuk kompetisi 4 benua ini. Pria yang duduk di tempat pertama berbicara perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan paksaan seperti langit dan bumi. Penduduk desa, dinasti masa lalu menggunakanmu untuk membuat celah ruang angkasa untuk menyediakan tempat ujian, tetapi dengan banyak celah ruang angkasa, jejak kita di sini akan terus terungkap. Bagaimanapun, kita berada di langit jiwa, dan kita juga di alam jiwa. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang agak aneh. Salah satu lelaki tua kurus dan berwajah kuning menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Bagaimana pendapat Tian Lao?" Pemilik Tianming Villa mendengar kata-kata itu dan menatap lelaki tua itu. Hari ini, Tian Lao cukup tinggi dalam kekuatan dan status di Tianming Villa, dan menambahkannya identitas khusus itu memberinya hak yang cukup berbicara. Ada banyak manusia di surga jiwa Yin kita, dan kita memiliki keluhan lama dengan klan jahat asing.
Jika kita menggunakan celah ruang kali ini, itu pasti akan dimanfaatkan oleh klan jahat asing. Lagi pula, klan jahat asing yang tidak lemah muncul sebelumnya. Di pihak Dongsu, aku hanya tidak tahu apa hasil akhirnya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melirik ke kejauhan perlahan, lalu berbicara. Jadi kompetisi ini, aku khawatir kita bisa fokus pada tanah kita yang disegel. Saat berikutnya, pupil Tian Lao mengendur, dan sebuah penglihatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tanah tersegel, Zhuangzu, ini benar-benar mustahil. Tanah tersegel baru saja disegel oleh Master of the Plane dengan seluruh kekuatannya. Jika kita membuka Sealet Land, kita pasti akan membuat kesalahan besar. Bagaimanapun, segel tanah, tetapi segel pembangkit tenaga listrik hingga tingkat kaisar di antara ras jahat di luar wilayah itu. Seluruh dunia kita telah menyebabkan banyak pengaruh. Di sisi lain, mata seorang pria parubaya menjadi tajam dan balas. Tian Lao, maafkan aku. Kamu memiliki motif tersembunyi. Aku curiga kamu berselingkuh dengan ras jahat asing. Aku mengajukan permohonan tahanan rumah Tian Lao. Tiba-tiba, aura tirani muncul di pria parubaya. Haha, aku sudah lama mengharapkan adegan ini. Tapi sebagai penjaga tanah tersegel, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa kekuatan segel di tanah tersegel telah melemah terlalu banyak, tidak diisi ulang tepat waktu, saya khawatir saya akan bertahan. Itu tidak akan lama. Petik 2. Ketika Master of the Plane tidak ada, saya khawatir itu juga akan menjadi bencana bagi kita. Selanjutnya, Master dari Master pesawat Shenlong melihat awal tetapi bukan akhir. Sudah ratusan tahun tanpa muncul, kita perlu mengambil beberapa tindakan. Orang tua itu berkata sedikit. Kekuatan segel telah melemah. Apakah ini benar? Dalam sekejap, lusinan pejabat tinggi di seluruh ruang konferensi tidak bisa tidak terlihat aneh. Meskipun Villa Tianming mereka adalah untuk mempertahankan Yinhun Tianxizu, pada saat yang sama, itu juga bertanggung jawab atas tugas menekan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Itu benar sekali, jawab Tian Lao. Karena itu masalahnya, aku tahu. Sepertinya itu satu-satunya cara. Pemilik mata Tianming Villa menjadi dalam, dan kemudian dia berbicara perlahan, dan ada ketenangan dalam suaranya. Pada saat ini, ada banyak orang kuat yang muncul di kota Xifang di Villa Gunung Tianming, sehingga ruang khusus ini juga menjadi panas. Keesokan harinya, ketika matahari menyebar di atas tanah, hari baru tiba sesuai jadwal. Akhirnya lebih baik. Xiaoyan beristirahat dengan baik selama sehari, dan energi serta energinya tiba-tiba kembali ke puncaknya. Xiaoyan, pemilik lembah ada hubungannya denganmu. Tiba-tiba, Liu Qing mengetuk pintu Xiaoyan, mengatakan sesuatu, dan kemudian kembali ke rumah mereka sendiri. Pemilik lembah mencariku, mungkinkah dia akan melihat master pesawat? Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut. Xiaoyan juga ingin melihat pesawat yang mengendalikan seluruh Yinhun Tian Tuhan, yang suci. Puff! Engah! Dalam sekejap, Xiaoyan baru saja bangun dan hendak menemukan Du Tianhong, tetapi rasa sakit yang luar biasa keluar dari jantung Seng Yan di dadanya. Xiaoyan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan kemudian ada keringat dingin yang kental di dahinya. Jelas, rasa sakit itu jauh ke dalam sumsum tulang. Apa yang terjadi? Xiaoyan bisa merasakan aura samar tentang Mu Yingying muncul dari hati Seng Yan, dan rasa sakit yang menyayat hati ini sepertinya. Mu Yingying memperingatkannya. Api es halus adalah hal yang murni. Ia memiliki persepsi yang berbeda tentang kekuatan jahat dari orang biasa. Dengan getaran tirani seperti itu, saya khawatir ada ras jahat asing di Villa Gunung Tianming. Penguasa jiwa pemakan menjelaskan. Villa Gunung Tianming yang bermartabat, inti dari 4 benua, juga telah disusupi oleh suku-suku jahat di luar wilayah itu. Orang-orang ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, Xiaoyan sudah tahu tentang peristiwa Dongzu sebelumnya. Ras jahat asing memiliki metode khusus untuk menyegel api suci, meskipun metode ini tidak diketahui, jadi hanya bisa berhati-hati. Siapa bilang infiltrasi? Aku khawatir itu segel atau semacamnya. Ini adalah tempat di mana Master of the Plane tinggal. Meskipun aku tidak bisa merasakan nafas Master of the Plane, tapi berdasarkan pertahanan dan kewaspadaan di sini, aku khawatir itu bukan tempat di mana beberapa orang kecil bisa lancang. Pemakan jiwa Lord memutar matanya. Lupakan saja, mari kita pergi dan melihat apa yang guru lembah cari untukku. Begitu dia selesai berbicara,
Xiao Yan juga perlahan berjalan menuju kediaman Du Tianhong. "Tuan Gu, apakah Anda mencari saya?" Tepat ketika dia tiba di rumah Du Tianhong, dia tiba-tiba menemukan ayah dan anak perempuannya sedang minum teh dengan santai, dan Xiao Yan mengetuk pintu. "Saya ada hubungannya dengan Anda. Kali ini, kompetisi 4 benua terkait dengan peringkat kami di Dongzhou, dan peringkat ini terkait dengan sumber daya budidaya masa depan kami di Dongzhou, jadi Anda harus melakukan yang terbaik. Dan jika Anda berkinerja baik jika Anda mau, saya dapat memperkenalkan Anda untuk bergabung dengan negara adidaya di Li Sol Domain, dan pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas," kata Duan Tianhong sambil tersenyum. "Ikuti perintahnya." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan dia mendengus sedikit, dan juga kembali ke rumahnya sendiri. Dia tidak bisa memikirkan niat Du Tianhong. "Ayah." Melihat Xiao Yan pergi, Duan Qifei berkata dengan kelembutan di matanya yang indah. "Orang ini memiliki status khusus. Saya harap Anda akan." Duan Tianhong juga berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, jarang Du Qifei melakukan ini pada seorang pria. Sebagai seorang reinkarnator, Duo Qifei secara alami dapat dengan mudah tertarik oleh manajemen puncak wilayah jiwa Li, dan Xiao Yan, dengan banyak misteri seperti api suci benih surgawi, juga dapat bergabung dengan wilayah jiwa Li, dan kemudian para jenius seperti itu akan menjadi di sana. Alam yang berkerumun awan pasti merupakan pemandangan lain. Jika keduanya saling mendukung, jalan di depan akan jauh lebih mudah. "Ayah, jangan khawatir tentang urusan kita." Melihat penampilan licik Du Tianhong, Duo Qifei berkata dengan wajah memerah, dan segera pergi dari sini. Tiba-tiba, dia tahu kebaikan ayah, tetapi dia adalah reinkarnasi, detak jantung, lagi pula, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Dua orang ini, Duan Tianhong juga tersenyum tak berdaya. Obat macam apa yang dijual orang tua ini di Labu? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia kembali ke rumahnya, jelas tidak dapat mengetahui mengapa Duan Tianhong mencarinya sekarang. "Lupakan saja, selagi masih ada waktu, mari kita kendalikan kekuatan formasi." Untuk sesaat, Xiao Yan tidak memikirkan hal lain, dan perlahan mengeluarkan formasi yang telah diberikan Yuan Yan sebelumnya dari miliknya, cincin koleksi pengalaman hukum. "Hei, itu hal yang baik. Nama Yuan Zong yang termasyur, bukankah itu sedikit kata, tapi jelas, meskipun gulungan ini tidak mencatat inti dari formasi Yuan Zong yang sebenarnya, tetapi untuk dirimu saat ini, itu sudah cukup." Pemakan jiwa Tuhan berkata dengan santai, lirikan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dengan gembira, dan kemudian memasang penghalang jiwa untuk membungkus rumah dengan matanya yang berapi-api. Segera, telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang mempesona, dengan lembut membungkus gulungan itu. Boom! Dalam sekejap, lingkaran fluktuasi menakutkan yang tak tertandingi perlahan dilepaskan dari gulungan itu. Cara formasi terutama didasarkan pada prasasti inti, dan formasinya saling bertentangan. Formasinya tidak terkalahkan. Apa yang dicatat adalah formasi lengkap. Jika Anda memiliki formasi, Anda dapat dengan mudah melemparkan formasi. Namun, sebagian besar orang yang menggunakan formasi adalah orang luar. Apalagi kekuatan formasi dan formasi master formasi juga sama. Ada celah besar. Petik 2. Karena formasi berdasarkan peta formasi tidak memiliki jiwa. Seperti yang kita semua tahu, sebagai master formasi pertempuran, memadatkan formasi membutuhkan banyak kekuatan mental sebagai pendukung, untuk mengingatkan prasasti melalui prasasti kehidupan. Pindahkan prasasti inti untuk membentuk fondasi formasi. Petik 2. Prasasti inti yang dimotivasi oleh prasasti kehidupan disebut pola formasi, dan kekuatan formasi tergantung pada jumlah formasi. Yang terakhir disebut batu formasi. Yang disebut batu formasi adalah item khusus yang membawa pola formasi. Itu tidak terlihat dan tidak terlihat, dan akan terbentuk secara mandiri sesuai dengan jumlah pola formasi dan tirani kekuatan mental. Akan menyebarkan pola formasi dalam formasi, mencoba meningkatkan kekuatan formasi, tetapi karena kekuatannya habis, jika pola formasi menyebar di formasi, itu akan dengan mudah terhapus oleh mereka yang terjebak dalam formasi, sehingga bahaya sendiri. Keberadaan batu formasi, merupakan penutup yang sangat baik untuk fluktuasi pola formasi, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan formasi, gulir, dan kemudian dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan. Ternyata aku membuat kesalahan besar sebelumnya. Xiao Yan merasakan begitu banyak pengalaman dalam formasi, dan langsung menjadi malu.
Jelas, ketika dia menggunakan formasi, dia hanya membagikan formasi dalam formasi. Ini adalah orang yang memenuhi syarat. Tabu dari Arai Mage. Sepertinya master formasi pertempuran sangat luas dan mendalam. Di masa depan, ketika bertarung melawan orang-orang, Anda dapat mempersiapkan batu formasi terlebih dahulu, menyembunyikan pola formasi, dan Anda dapat mencapai hasil yang tidak terduga di saat krisis. Xiao Yan mengangguk perlahan. Namun, Xiao Yan tidak bisa memindahkan benda yang seperti formasi kuno di tangannya. Wow, dan Xiao Yan juga membaca pengalaman gulungan tentang teknik formasi. Pada saat yang sama, Xiao Yan berada di atas master formasi pertempuran, dan itu benar-benar dihitung sebagai memasuki ruangan. Jika dia berperang dengan orang lain, saya takut itu juga tidak bisa lelah seperti sebelumnya. Kompetisi 4 benua diadakan di Tianming Mountain Villa, begitu banyak orang kuat datang dari seluruh 4 benua satu demi satu, dan masih ada sebulan sebelum resmi dimulai, begitu banyak kekuatan yang telah tiba di kota Shifang juga diam-diam istirahat dan berkultivasi menunggu kompetisi datang. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh, itu adalah tempat tertinggi yang terhubung ke Yin Huntian dan mengelola Yin Huntian, di suatu tempat di Li Sol Realm. Hal yang agak aneh terjadi. Apakah pria itu Chen Mo ada di sini? Jelas pria ini yang memanggil kita, tapi dia tidak muncul, orang ini. Di sebuah gubuk kuno yang agak indah, dua sosok perlahan berdiri, salah satu dari mereka pria dengan wajah gelap dan tidak pasti memancarkan aura kekerasan dan berdarah, dan kemudian perlahan bertanya kepada orang lain. Pada saat ini, di gubuk kuno ini, sosok keduanya perlahan muncul, tampak agak monoton. Keduanya, seorang pria dan seorang wanita, sama-sama dihantui oleh lapisan hantu gelap dan tidak dapat membedakan garis besar spesifik mereka, tetapi pria itu penuh dengan hantu menakutkan, dan bahkan wanita itu sama, identitas mereka, jelas bukan manusia. Yin Huntian memiliki medan khusus, dan masuk akal bagi Chen Mo untuk datang nanti. Lagi pula, pria ini terbiasa dengan awan menganggur dan bangau liar. Tiba-tiba, wanita itu perlahan bangkit dan mengatakan sesuatu. Tabrakan. Setelah beberapa saat, ketika suara wanita itu baru saja jatuh, celah ruang yang aneh menggeliat di sebelah meja kayu, dan sesosok mungil muncul dari sana. Chen Mo, perhatikan gambarmu, kamu adalah penguasa pesawat Yin Huntian. Pria Yinxing itu tidak bisa tidak terlihat aneh ketika melihat anak itu, berseru. Raja Mayat Hitam, kapan kamu menjadi begitu kejam? Anak itu berkata dengan santai, tidak mengambil suara keras itu sama sekali. Murid jernih anak itu dipenuhi dengan roh cahaya, dan tubuhnya seluas kebenaran surga dan bumi, yang sama sekali berbeda dari keduanya yang dihantui oleh hantu. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai bertiga. Pria yang tidak yakin itu mengabaikan kata-kata anak itu dan berkata dengan kesal. Kalian berdua, masih sangat berapi-api, sungguh. Anak itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang rapi. Chen Mo, kamu murah dan tampan. Jika kamu tidak mengendalikan tanah subur Yin Huntian, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Raja Mayat Hitam berkata dengan dingin, energi hantu di tubuhnya lebih kuat, seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Yin Huntian berbeda dari pesawatmu yang lain. Ini menampung terlalu banyak populasi asing, jadi akulah pemimpinnya. Penguasa wajah memiliki tanggung jawab yang cukup untuk menjaganya. Petik 2. Jika seseorang ingin mengambilnya dariku, atau memindahkannya sedikit pun, jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Weng Bas. Begitu suara itu jatuh, angin kencang yang menakutkan meledak dari tubuh anak itu. Dalam angin kencang yang tidak mencolok, ada fluktuasi kuat yang cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 5 yang bertarung. Kekuatan orang ini, benar-benar semakin kuat dan kuat. Melihat paksaan tirani anak seperti itu, Raja Mayat Hitam tidak bisa tidak waspada. Teknik kultivasi orang ini cukup aneh. Dikatakan bahwa dia terus-menerus dilahirkan kembali dan terus-menerus mencari inang untuk parasit. Tetapi sebagian besar objek parasitnya adalah orang mati juga cukup bagus. Wanita itu mengangguk perlahan, lalu tersenyum, memandang anak itu seperti wanita yang penuh kasih. 3 orang yang hadir, penguasa 3 pesawat di bawah alam hantu, semuanya mengendalikan 1 pesawat. Kekuatan tertinggi di bidang azimut adalah berkumpul bersama sekarang, tentu saja untuk membahas masalah memasok darah segar ke wilayah Jiwali. Bagaimanapun, wilayah Jiwali adalah area inti mereka, dan di bawah kekuasaan wilayah Jiwali,
mereka secara alami harus wilayah jiwa Li memberikan darah segar. 3 adalah penguasa pesawat Yin Huntian dan Chen Mo. Sebagai pesawat yang sangat istimewa di bawah Li Hunyu, Yin Huntian adalah pesawat superior asli dengan wilayah yang luas. Setelah perang antara langit dan bumi, banyak manusia juga berbondong-bondong ke Yin Huntian untuk menetap, jadi ini adalah tempat di mana perselisihan paling banyak terjadi di Li Hunyu. Bagaimanapun, sebagian besar hantu adalah tubuh jiwa, dan mereka suka menghisap darah manusia, jadi situasi Yin Huntian genting. Namun, tidak peduli seberapa tirani penindasan itu ditekan oleh Chen Mo sendirian, tidak ada yang lain, karena Chen Mo ini juga seorang manusia. Raja Mayat Hitam, penguasa pesawat di antara mayat-mayat hitam. Ruang mayat hitam juga merupakan pesawat tingkat tinggi di bawah manajemen Li Hunyu, tetapi mereka semua adalah jiwa yang haus darah. Mereka haus akan perang dan darah, dan mereka bahkan lebih menginginkan manusia besar yang tak terhitung jumlahnya di Yin Huntian. Karena pintu masuk dan keluar dari alam hantu dan alam manusia disegel, mereka ingin menghisap darah manusia, dan hanya Yin Huntian yang bisa melakukannya. Hantu berwajah 3, penguasa pesawat Gui Yuanling. Gui Yuanrich juga merupakan pesawat tingkat atas di bawah Li Sol Domain. Makhluk-makhluk di sini juga hantu yang kesepian dan liar, tetapi mereka cukup santai, dan di bawah aturan misterius hantu 3 sisi, makhluk-makhluk di sini tidak terduga. Persatuan. Mari kita mulai. Kali ini, darah segar untuk Li Hunyu akan dipilih dari 3 pesawat kita, tetapi jumlah tempat yang menyedihkan, dan kali ini Anda dipanggil untuk memahami apa yang akan Anda lakukan tentang masalah ini. Bagaimana ini? Pergi. Dalam sekejap, anak itu duduk tepat di samping meja kayu dan berbicara dengan lembut. Bahkan jika Raja Mayat Hitam sangat ingin hari hantu, Raja Mayat Hitam tidak berani lancang. Salah satu alasan besar adalah bahwa tinta debu ini tampaknya memiliki semacam hubungan yang tak terlukiskan dengan penguasa jiwa, bukan untuk menyebutkan kekuatan Chen Mo bahkan lebih tirani dari dirinya sendiri. Kami Gui Yuanling sudah menyaring. Setelah penyaringan selesai, semua makhluk luar biasa akan dikirim ke domain jiwa Li untuk dipilih oleh penguasa jiwa Li. Hantu bermuka 3 tampaknya tidak peduli tentang ini, dan berkata sedikit. Di kamar mayat hitam kita akan mengadakan seleksi berbasis pembantaian, dan akhirnya Raja Pembantaian akan dipilih dan dikirim ke Li Sol Realm. Raja Mayat Hitam berkata perlahan. Yin Huntian kami akan didasarkan pada kompetisi 4 benua, memilih murid yang luar biasa untuk bergabung dengan Li Hunyu. Anak itu berpikir sebentar dan berbicara perlahan, tetapi dia sepertinya ingat bahwa dia sudah menghitung aku belum tidak kembali selama 100 tahun. Jika bukan karena pemilik Villa Tianming yang secara teratur melaporkan situasinya kepada dirinya sendiri, saya khawatir dia akan lupa bahwa dia adalah penguasa pesawat. Lagi pula, latihan kultivasinya sendiri cukup istimewa, hanya dengan terus-menerus melepaskan diri dari lautan penderitaan, mencari orang yang sekarat, parasit pada tubuhnya, dan memenuhi keinginannya, dia dapat menggunakan kekuatan energi halus itu meningkat. Begitu, Tuhan memintaku untuk memanggil kalian semua untuk ini. Jadi turunlah dan persiapkan dengan baik. Tiba-tiba, dongeng anak itu jatuh dan menghilang. Hei, lupakan saja. Raja Mayat Hitam memandang sosok anak itu perlahan menghilang, dan kebencian di hatinya perlahan menghilang. Belum lagi mereka semua adalah penguasa pesawat, hanya kekuatan luar biasa Chen Mo, itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani, dan Chen Mo masih orang kepercayaan Lord of Li Sol. Jika dia memakzulkan Chen Mo dengan gegabah, itu akan membuat Lord of Li Sol marah. Pada saat itu, kemarahan Lord Li Sol mungkin bukan dia. Seorang master pesawat kecil dapat menanggungnya. Ruang dalam Villa Tianming yang terbungkus pegunungan Tianming sangat istimewa. Pada saat ini, di luar pegunungan Tianming, lautan debu tanpa dasar berada ribuan meter di bawah laut. Laut selalu menjadi daerah terlarang bagi kehidupan manusia. Lagi pula, lautan tidak hanya penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan tidak diketahui, tetapi juga memiliki banyak spesies aneh. Spesies ini cukup bersatu, tetapi mereka sangat menjijikkan bagi manusia, jadi itu juga menciptakan mereka memusuhi manusia. Tuan, apakah Anda mencari saya? Ruang laut di bawah ribuan meter adalah tempat yang agak aneh di karang laut. Ada belenggu perak besar di mana-mana. Di belenggu perak, ada garis-garis murni yang menakutkan, diam-diam muncul. Di tengah begitu banyak belenggu perak,
kekuatan penjara yang acuh tak acuh dan ganas sepenuhnya memenjarakan seluruh area laut 100 meter. Sepertinya ada beberapa tamu tak diundang dalam kompetisi ini dari 4 benua. Raksasa yang diikat oleh belenggu perak perlahan berbicara, dan suaranya penuh amarah. Melaporkan kepada tuannya, kali ini jiwa tersembunyi kita akan pergi untuk membunuh para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, dan hampir semuanya kembali tanpa hasil. Saya khawatir kompetisi 4 benua ini akan menjadi kompetisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Pria ini jelas adalah orang yang bertanggung jawab untuk membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. White Soul, dan makhluk misterius yang diikat oleh belenggu perak ini adalah salah satu pikiran teratas di Hidden Soul Society mereka. Hidden Soul Society adalah organisasi yang agak misterius. Tampaknya memiliki dendam terhadap Tianming Villa. Mereka bertarung melawan Tianming Villa sepanjang hari, tetapi tidak peduli berapa banyak orang kuat yang dikirim oleh Tianming Villa untuk mengepung dan menekan mereka, mereka akan dengan mudah melarikan diri. Lagi pula, masih terlalu banyak pembatasan terhadap manusia di laut. Kekuatan keseluruhan dari Hidden Soul Society tidak tirani seperti Tianming Mountain Villa, tetapi lebih baik daripada waktu dan tempat mereka mengendalikan wilayah laut. Master dari Hidden Soul Society, yang disebut Haishou, adalah keberadaan yang mengendalikan seluruh Yin Soul Society. Raksasa ini juga merupakan salah satu pikiran dari Shadow Soul Society, dan bahkan kepala laut yang legendaris akan sopan ketika mereka melihatnya, meskipun sebagian besar pria di Shadow Soul Society tidak tahu apa itu tubuh raksasa ini adalah. Kompetisi 4 benua ini akan menjadi yang termegah, tetapi pada saat yang sama, ini juga akan menjadi waktu terbaik untuk pertemuan jiwa tersembunyi kita. Raksasa itu berbicara perlahan, dengan nada mendesak dalam suaranya. Ambil benda ini, pergi ke Haishou, kali ini, kita harus berperang dengan Tianming Villa. Tiba-tiba, lengan Qian perlahan keluar dari tubuh raksasa, dan ledakan energi Qian ada di lengan. Dikelilingi dan dilestarikan dengan sangat baik. Boom, lengan Qian baru saja datang ke jiwa putih. Segera, pernapasan Baihun menjadi tidak teratur, hal ini jelas bukan hal biasa, dan dibungkus dengan energi Qian, dan segelnya tidak dapat dibuka untuk sementara waktu. Pergi. Setelah melakukan semua ini, raksasa itu tiba-tiba berbicara. Bawahanku menerima perintah. Baihun mendengar kata-kata itu dan berkata dengan hormat, lalu mengambil lengan Qian yang sangat jahat dan berjalan menuju tempat kepala laut bertengger. Surga Pluto, Anda telah menyegel saya selama ribuan tahun. Kali ini, saya pasti akan mengembalikan kebencian lama dan baru, kerja sama, dan lebih jauh ke bawah laut. Istana kristal di sini perlahan-lahan diaspal di bawah laut. Siapa yang tahu bahwa ada istana kristal langka yang tersembunyi di bawah puluhan ribu meter di laut? Pada saat ini, di kedalaman istana, seorang pria perlahan-lahan duduk di tempat pertama. Di depannya, ada energi hitam yang sangat aneh menggeliat, adalah seorang pria dari istana jiwa. Lord Haishou, sekarang kompetisi 4 benua sudah dekat, istana jiwa kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk membantu Anda membunuh pembangkit tenaga listrik di Villa Tianming, dan kami mengumpulkan jiwa mereka, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Istana jiwa pembangkit tenaga listrik seluruh tubuh terbungkus hantu, dan tidak ada garis besar yang bisa dilihat. Tianming Villa tidak begitu mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun juga, ini adalah keberadaan yang dibuat khusus oleh master pesawat. Aku tidak bisa mengatakan apa yang tersisa dari master pesawat untuk melindungi kita. Pria berkepala laut itu mengerutkan kening dan menolak. Aku ingat ketika Lord Haishou dikalahkan oleh Hades dalam satu gerakan, dan saudaramu tampaknya sepenuhnya disegel oleh Hades. Kebencian ini dapat digambarkan sebagai, pada saat itu, pembangkit tenaga Soul Hall membuka mulutnya, jelas sebelumnya, perjalanan Ayo, dia memegang keyakinan kemenangan. Cukup, jangan berpikir bahwa kamu adalah orang kuat di istana jiwa, dan kepala laut tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jika kamu seperti ini, aku khawatir kamu hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Ada jejak kebencian di sudut mata Haishou, dan dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan telapak tangannya di atas tahta dengan keras, sentuhan berat muncul di seluruh ruang. Kekuatan Tuan Haishou benar-benar kejam. Tapi kali ini, jika Tuan Haishou bersedia bekerja sama, Istana Jiwa kami bersedia mengirim orang-orang kuat untuk membantu Anda dan memberikan informasi tentang semua Villa Tianming. Buka mulut. Apa tujuan Istana Jiwamu melakukan ini?
Aku tidak percaya kamu hanya mengumpulkan jiwa. Haisou mendengus dingin, lalu membuka mulutnya. Tujuan kali ini terutama untuk seorang anak bernama Xiaoyan. Kabut muncul dari sudut mulut ahli istana jiwa, dan dia tersenyum aneh. Xiaoyan, Haisou bertanya dengan heran, hanya seekor semut yang merusak istana jiwa kita, saat aku menangkapnya, lebih baik dia mati. Pembangkit tenaga istana jiwa berkata perlahan. Sejak insiden Dongzu dan penangkapan 5 penjaga jiwa menyebar, manajemen puncak istana jiwa sangat mementingkan masalah ini. Selain fakta bahwa mereka menggunakan beberapa hal yang memalukan, mereka tiba-tiba menemukan identitas asli Xiaoyan. Xiaoyan ini adalah pria yang dipromosikan dari benua Doqi, dan benua Doqi adalah asal dari istana jiwa, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan kepercayaan yang ditransmisikan di benua Doqi tiba-tiba terputus. Mereka secara alami ingin segera menangkap Xiaoyan. Selain itu, ada alasan penting lainnya. Istana jiwa ingin mengetahui rahasia hilangnya klan Xiao. Bagaimanapun, kekuatan klan Xiao adalah yang terbaik di seluruh dunia 1000 besar. Jika menghilang begitu diam-diam, saya khawatir ada sesuatu di dalamnya. Itu tidak jelas, dan Xiaoyan memiliki darah klan Xiao. Selama Xiaoyan tertangkap, pembangkit tenaga istana jiwa secara alami akan memiliki cara untuk mengetahui rahasianya, menghilangnya klan Xiao. Dan begitu pembangkit tenaga listrik istana jiwa menemukan rahasianya, mereka akan dapat memata-matai mereka. Dengan bantuan kekuatan klan Xiao, istana jiwa mereka juga akan menjadi klan Xiao lainnya di dunia 1000 hebat. Oke, deal. Dalam sekejap, Haisou berpikir sejenak, lalu berbicara perlahan, dengan nada marah di suaranya. Rasa malu dikalahkan dalam perang dunia I dan fakta bahwa saudaranya disegel. Kalau begitu aku berharap kita menang. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua tertawa aneh, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Ketika waktu berlalu, itu akan menjadi 10 hari. Selama 10 hari, Xiaoyan telah berada di balik pintu tertutup, dan telah rajin mempelajari teknik formasi yang diberikan Yuan Yan kepadanya. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan teknik formasinya juga telah mencapai tingkat yang baru, dan dia tidak akan pernah berkomitmen untuk menyebarkannya. Pola formasi pada formasi lagi kesalahan tingkat rendah dalam hukum, pertempuran dengan orang-orang di masa depan, kekuatan formasi juga tingkat yang lebih tinggi. Formasinya sangat luas dan dalam. Xiaoyan perlahan menyingkirkan gulungan itu, lalu meregangkan pinggangnya dan berkata, Xiaoyan telah mendapat banyak manfaat dari pelatihan tanpa tidur selama 10 hari, tetapi latihan dengan intensitas tinggi seperti itu juga melelahkan. Saya ingat orang yang memimpin jalan mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak obat ajaib di sini. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengumpulkan ramuan terakhir. Bagaimanapun, apinya tidak mati, tetapi bahkan tuannya memuji hal-hal yang memiliki rumah. Pergi ke pasar obat dulu. Lihat. Xiaoyan berbicara perlahan, lalu diam-diam meninggalkan kediamannya dan berjalan menuju pasar obat. Api abadi. Jika Anda benar-benar mengendalikannya, saya khawatir Anda dapat mencapai keabadian dalam arti sebenarnya. Jika Anda bekerja sama dengan api abadi, keabadian dan keabadian, saya takut bahwa di dunia pada saat yang sama tingkat, Anda akan tak terkalahkan, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di atasnya. Jalan tertinggi itu. Merasakan Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, pemakan jiwa juga tertawa. Namun, satu-satunya hal yang disembunyikan oleh tuan pemakan jiwa dari Xiaoyan adalah bahwa kebangkitannya tidak hanya membutuhkan harta karun di alam jiwa Li sebagai pemimpin, tetapi juga membutuhkan kekuatan 3 api suci untuk membantu, dan mereka sangat diperlukan. Di sisi lain, Xiaoyan sekarang hanya memiliki 2 api suci, api hati Tianyan dan api jiwa wajah hantu. Adapun api halus Mu Yingying, untuk mempertahankan kekuatan asli api sucinya, akan lebih mudah untuk menemukan Acachia Broken Heartitis untuk kebangkitan di masa depan. Xiaoyan telah diam-diam memutuskan untuk tidak menggunakannya, jadi pertempuran untuk api undead menjadi prioritas utama. Hanya saja pengorbanan Mu Yingying ada hubungannya dengan kelalaian Master of Soul Eater, jadi Master of Soul Eater tidak memberitahu Xiaoyan hal yang begitu penting. Pasar narkoba terletak di tempat padat penduduk tidak jauh dari tempat tinggal mereka. 4 distrik di kota Xifang, Utara, Selatan, Timur, dan Barat, semuanya memiliki pasar obat sendiri dan beberapa bangunan, menjaga kemakmuran seluruh alun-alun. Ini adalah tempat yang sangat makmur.
Xiao Yan tidak pergi untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba melihat aliran dan siang yang kuat keluar, dan tiba-tiba tersenyum perlahan. Apotek, melihat ke atas. Tidak jauh, di ruang kosong di gang, dua karakter terkemuka pasar obat muncul tepat di depan Xiao Yan. Seharusnya di sini, kuharap kau tidak mengecewakanku. Gumamnya pelan, lalu langsung melangkah ke dalamnya, dan Xiao Yan lari diam-diam, jadi tentu saja kau tidak perlu khawatir tentang Du Qifei dan yang lain. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang, yang juga merupakan semacam masalah, belum lagi gadis-gadis itu masih memiliki karakteristik mereka sendiri, dan mereka tidak diizinkan untuk menarik lebah dan kupu-kupu ketika mereka tinggal di sisi mereka. Tiandan peringkat ketiga Kaisar peringkat ketiga. Pil penyimpan Yuan. Itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna hampir 50% dalam waktu singkat. Jangan lewatkan ketika Anda lewat. Setelah mengambil itu dapat mengurangi bahaya kesengsaraan abadi Dou, dan ada kemungkinan sangat kecil bahwa kesengsaraan abadi Dou akan dimusnahkan sehingga tidak perlu melewati malapetaka. Xiao Yan baru saja melangkah ke pasar obat-obatan, dan tiba-tiba ada jejak terus-menerus di kedua sisi. Pemilik kios yang tak terhitung jumlahnya dia perlahan meletakkan barang-barangnya dan berteriak tanpa henti. Meskipun Sifang dari Villa Gunung Tianming adalah kediaman kebanyakan orang yang telah berkontribusi pada 4 benua, tidak menjamin bahwa beberapa dari mereka adalah keturunan mereka, dan ada juga banyak orang kuat yang menyukai kehidupan seperti ini, jadi obat ini pasar cukup makmur. Meskipun ramuan obat ini memiliki peringkat tinggi, itu bukan yang saya butuhkan. Xiao Yan berjalan berkeliling sambil memindai berbagai ramuan ajaib di sisi jalan. Di antara mereka, ada beberapa ramuan obat abadi, dan bahkan lebih tinggi lagi, akhir ramuan obat, pil obat kelas 5 peringkat abadi. Tetapi pil obat semacam itu, barang-barang yang perlu ditukar secara alami tidak buruk, dan bukan itu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Untuk pertarungan api undet, Xiao Yan tidak hanya memiliki semangat juang hantu undet, tetapi juga memiliki hal-hal asli seperti daun undet, serta pil obat yang disiapkan dengan melahap api suci, tapi sekarang masih ada kekurangan, bahan obat terakhir, itulah yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Paviliun obat. Tiba-tiba, Xiao Yan perlahan berjalan di sepanjang jalan untuk sementara waktu, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Segera setelah perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah bangunan megah di depannya yang tiba-tiba muncul wawasan. Apa yang menarik perhatian murid Xiao Yan adalah kilau keperakan. Di sekitar gedung, lingkaran asap putih yang menyegarkan perlahan tertinggal, membuatnya sangat misterius. Pil fog. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Yang disebut Danwu adalah gas khusus yang diproduksi oleh beberapa pil obat tingkat tinggi, yang dapat diserap untuk waktu yang lama dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para alkemis. Pergi dan lihat. Xiao Yan bergerak perlahan, bersiap untuk pergi menuju paviliun kedokteran. Hei, lelaki kecil, lelaki tua berambut putih di sebelahnya, pergi dan lihatlah. Dalam sekejap, Master of Soul Eater berkata langsung. Orang tua. Xiao Yan mendengar ini. Meskipun dia bingung, dia untuk sementara menahan rasa penasarannya. Dia datang ke stan lelaki tua itu dan bertanya perlahan. Si kecil, apakah ada yang salah? Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan melirik perlahan sebelum bertanya. Ini adalah pertama kalinya anak ini datang ke paviliun obat ini. Saya ingin bertanya kepada lelaki tua itu tentang beberapa hal. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia juga menemukan bahwa lelaki tua itu tidak mudah. Pria kecil ini menarik. Saat berikutnya, lelaki tua berambut putih itu memperhatikan Xiao Yan dengan cermat dan berkata, apakah ada perbedaan antara paviliun obat ini dan pasar obat? Xiao Yan perlahan menatap lelaki tua di depannya, dan segera bertanya. Kios di depan lelaki tua ini dipenuhi dengan porselen yang tidak mencolok, tetapi Xiao Yan, dengan persepsinya, menemukan bahwa porselen berbentuk aneh ini ternyata seperti cincin. Satu-satunya item di ruang penyimpanan umum adalah cincin Na, dan volume porselen antik tersebut beberapa kali lebih besar dari cincin Na. Yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi juga beberapa metode rahasia yang unik, jadi identitas orang tua ini, saya khawatir itu cukup baik. Di pasar obat, paviliun obat adalah yang terbesar, dan pasar obat dikelola oleh paviliun obat. Pria tua itu tersenyum perlahan, dan ada senyum dalam suaranya. Begitu, Xiao Yan mengangguk dan segera berkata,
Di pasar obat, kebanyakan dari mereka adalah tempat di mana pemalas membeli dan menjual barang, dan ada pembagian kerja yang jelas di paviliun obat, yang menjaga privasi pembeli dan penjual, sehingga dihormati oleh semua orang. Lelaki tua itu tersenyum. Junior, terima kasih senior. Xiaoyan membungkuk dan tersenyum, lalu melangkah ke paviliun obat yang sangat misterius. Orang ini, dia dapat memiliki sumber kekuatan jiwa seperti itu di usia yang begitu muda, dan dia juga memiliki banyak fluktuasi yang akrab. Tampaknya kali ini rasio 4 benua, beberapa telah melihatnya. Pria tua itu bergumam sedikit, lalu mengambil kembali stannya. Bekas porselen antik. Tian Lao, kenapa kamu di sini? Tolong. Saat Xiaoyan menghilang, seorang pria muncul di paviliun obat menghadap lelaki tua itu, dan tersenyum pada lelaki tua berambut putih itu dengan wajah yang menyenangkan. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah orang yang mengendalikan tanah yang disegel di Villa Tianming. Siapa yang datang? Xiaoyan melangkah ke paviliun obat, dan segera di pintu masuk paviliun obat, dua penjaga bersenjata bertanya dengan wajah serius. Jelas, jika Anda ingin memasuki paviliun obat, Anda harus melalui pemeriksaan yang cermat. Kemarilah untuk membeli bahan obat. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki profesionalisme selama bertahun-tahun, dan mereka mengembangkan kewaspadaan semacam itu. Tolong tunjukkan sertifikat yang relevan, kata kedua penjaga itu. Bukti yang relevan, Xiaoyan bertanya dengan heran. Paviliun obat memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat siapapun dapat masuk dan keluar, sedangkan lantai 2 memerlukan beberapa identifikasi, karena lantai 2 penuh dengan orang-orang dengan kepala dan wajah. Kedua penjaga itu menjelaskan. Bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan bertanya dengan santai. Lantai 3 adalah tempat beberapa orang besar masuk dan keluar. Pelelangan barang-barang di sana memiliki harga setinggi langit, dan ada banyak orang kuat di lantai 3, jadi ada tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan bahkan kondisi untuk sangat tinggi. Keras. Meskipun sulit bagi orang kuat dengan kualifikasi untuk memasuki lantai 3 untuk melihat satu orang selama ratusan hari dan malam, kedua penjaga itu juga berkata. Apa yang saya perlukan untuk memasuki lantai 3? Xiaoyan bertanya. Bukti dari alkemis peringkat abadi, mungkin kekuatan bintang 4 yang bertarung abadi. Kedua penjaga itu melihat aura lemah Xiaoyan, dan segera merasa tidak berdaya. Tetapi mereka masih mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bodoh, mereka adalah penjaga gawang, kemudian, tentu saja, itu akan dilakukan dengan hormat. Tidak, Xiaoyan mendengar ini, mengangguk perlahan, dan kemudian medali peringkat alkemis peringkat abadi di tangannya menghilang. Xian, apoteker tingkat keabadian, kekuatan kedua penjaga itu juga merupakan tingkat keabadian yang bertarung dengan bintang 3, jadi dalam beberapa saat, mereka menyadari bahwa medali yang baru saja dilambaikan Xiaoyan adalah medali apoteker tingkat keabadian yang asli. Sesuatu tidak bisa dipalsukan. Tuan, tolong ikut saya. Begitu dia selesai berbicara, salah satu penjaga berjalan menuju paviliun obat dengan senyum di wajahnya dengan Xiaoyan. Sabu-sabu, melihat ini, Xiaoyan tidak mengeluarkan suara, dan mengikutinya dengan lembut. Sialan, baru-baru ini, semakin banyak pria yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau di paviliun obat. Seorang apoteker seusia ini dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Para penjaga yang tinggal di belakang juga berkata dengan sedikit iri. Anda di sini, tolong. Penjaga itu membawa Xiaoyan dan berjalan menuju paviliun obat, tetapi menemukan bahwa jalan internal paviliun obat ini rumit, dan bahkan diblokir oleh kekuatan jiwa tirani yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tidak dapat menyelidiki aura apapun. Jelas, aura rumit itu mungkin adalah tempat di mana beberapa orang kuat tinggal. Mencicit, Tuan, tolong tunggu di sini, saya akan memanggil pengawas untuk datang dan menerima Anda. Setelah berbicara, para penjaga juga meninggalkan tempat itu tanpa henti. Puff, setelah beberapa menit, seorang pria yang cerdik melangkah ke dalam rumah perlahan. Halo, tuanku, saya Direktur Hua di Paviliun Kedokteran. Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya untuk Anda. Direktur Hua memandang usia muda Xiaoyan, tetapi tidak menunjukkannya penghinaan apapun karena medali peringkat apoteker tingkat abadi dan itu menjelaskan segalanya. Aku membutuhkan es misterius berusia 1000 tahun yang diproduksi di bawah laut dalam.
Xiao Yan berkata dengan lembut tanpa ragu-ragu. Es misterius berusia 1000 tahun yang diproduksi di bawah laut dalam. Direktur Hua tidak bisa menahan kerutan ketika dia mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya. Apakah ada masalah? Xiao Yan berpura-pura tenang dan berkata, tetapi hatinya waspada. Jika dia tidak dapat menemukan bahan obat yang cukup di sini, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan serius pada rencana Xiao Yan. Tidak masalah. Tapi orang dewasa harus tahu bahwa laut dalam telah menjadi daerah terlarang bagi kehidupan manusia sejak zaman kuno, jadi nilai es misterius berusia 1000 tahun ini cukup bagus, kata Direktur Hua ragu-ragu. Jangan khawatir, selama ada hal seperti itu di paviliun obat, aku secara alami akan memberikan hadiah yang memuaskan. Xiao Yan tersenyum perlahan. Tidak, Tuanku, bukan itu yang saya maksud. Es misterius berusia 1000 tahun, dalam catatan paviliun obat kami, memang ada, tetapi pada pria khusus. Orang itu Yibao demi hidupnya, akan sangat sulit untuk bertukar barang darinya, kata Direktur Hua. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, tapi tolong minta pramugara untuk membimbingku. Xiao Yan tersenyum perlahan. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Setelah berbicara, Direktur Hua membawa Xiao Yan langsung dan berjalan menuju kedalaman paviliun kedokteran melalui banyak tangga. Sungguh kekuatan pil obat yang kuat. Begitu mereka melangkah ke tempat ini, mereka segera melihat pintu kayu sederhana di depan mereka berdua. Kekuatan obat-obat yang begitu kuat ditransmisikan dari dalam, dan itu jelas bahwa ada manusia yang tinggal di dalamnya. Penatua Luo, pengawas membawa Xiao Yan, yang akrab dengan jalan, datang ke pintu kayu dan mengetuk dengan ringan. Persetan, dasar anak nakal, tidak melakukan hal-hal baik, dan memikirkan bayiku setiap hari. Tiba-tiba, suara makian datang dari pintu kayu. Jelas, ini bukan pertama kalinya pelayan bunga ini bertingkah seperti itu. Ini adalah tempat di mana Luo Lao tinggal. Identitas Luo Lao cukup bagus, dan dia berselingkuh dengan orang-orang kuat di villa, dan kekuatannya bahkan bintang 4 yang bertarung abadi. Luo Senior, Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu berkata perlahan, tetapi dalam suara itu, ada kekuatan jiwa di tingkat negeri dongeng dan pergi menuju pintu kayu. Kekuatan jiwa negeri dongeng. Tiba-tiba, pintu kayu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua yang tidak terawat datang tepat di depan Xiao Yan, terus-menerus mengelilingi Xiao Yan, melihat ke atas dan ke bawah. Saya hanya bisa membantu Anda sampai di sini, selebihnya terserah Anda. Jika Anda membutuhkannya, beritahu saya kapan saja. Direktur Hua berkata perlahan, dan pergi dari sini. Di paviliun obat, privasi pembeli dan penjual dilindungi. Ini kasusnya, paviliun obat hanya memberikan kesempatan bagi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi. Adapun transaksi berhasil atau tidak mengganggu sama sekali. Saya mendengar bahwa Luo Tua memiliki es misterius berusia 1000 tahun di tangannya. Xiao Yan juga berkata langsung ke intinya. Millennium Xuanbing. Ketika Luo Lao mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba berhenti menoleh ke arah Xiao Yan, matanya dipenuhi kewaspadaan dan menatap Xiao Yan. Pria kecil, aku dapat memberitahumu bahwa meskipun kekuatan jiwa negeri dongengmu benar-benar bagus, kamu masih sedikit terlalu lembut untukku. Dan Millennium mendalam ais, nilai itu, bahkan jika Anda mengambil pil obat peringkat abadi kelas 5, saya tidak akan menukarnya dengan Anda. Lagi pula, ketika saya dengan putus asa memasuki lautan debu, saya cukup beruntung untuk mendapatkan sepotong kecil es mendalam Millennium. Biarkan aku jatuh, kata Luo Lao dengan acuh tak acuh. Hehe, Senior Luo, saya percaya bahwa tidak ada kesepakatan yang tidak dapat dilakukan di dunia ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, ada aura percaya diri dalam suara. Oh, itu masuk akal. Jika kamu datang dengan beberapa keterampilan bertarung tingkat dewa, atau kamu dapat membuat pil tingkat dewa lainnya, tidak apa-apa untuk menukar es misterius berusia 1000 tahun ini untukmu. Luo Laoman tidak ada, katanya dalam hati. Bajingan ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa tidak merasakan hati yang hitam. Keterampilan bertarung tingkat dewa, bahkan pil obat tingkat dewa, adalah unik di dunia. Karena kamu tidak punya, silakan kembali. Aku tidak suka tembaga atau besi yang compang camping. Begitu suara itu jatuh, Luo Lao berbalik dan berjalan menuju pintu kayunya. Tapi aku punya satu hal, aku percaya Senior Luo akan tertarik.
Xiao Yan tidak memiliki kemunduran saat dia perlahan menatap Luo Lao dan tersenyum. Weng berdengung. Begitu suara Xiao Yan jatuh, kekuatan guntur aneh tetap ada di sekitarnya, dan seluruh orang itu seperti petir, yang membuat orang-orang sangat ketakutan. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Pada saat yang sama, Luo Lao, yang tidak memiliki pikiran sama sekali, menoleh perlahan dan menatap Xiao Yan. Karena jejak kekuatan guntur yang dilepaskan dari tubuh Xiao Yan barusan membuatnya merasakan gelombang kehancuran yang mengerikan. Anda harus tahu bahwa atribut Luo Lao sendiri adalah atribut guntur, dan dia secara alami cukup akrab dengan energi atribut guntur semacam ini, dan Xiao Yan jelas seorang apoteker, jadi bagaimana mungkin ada kekuatan guntur yang begitu kuat di tubuhnya, yang membuat Luo Lao cukup agar lega, dan tingkat atribut guntur, Luo Lao juga cukup tersentuh. Senior Luo, bagaimana kabarmu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga perlahan menarik guntur aneh itu, dan kemudian tertawa. Apa yang baru saja kamu lakukan? Luo Lao sepertinya bertanya dengan santai, tetapi dia sangat terkejut. Sumber guntur, aku mendapatkannya secara kebetulan. Begitu suara itu jatuh, di telapak tangan Xiao Yan, manik-manik guntur yang terdiri dari guntur abu-abu perlahan-lahan muncul, dan bahkan manik-manik guntur itu dikelilingi oleh tubuh, adalah gelombang teror yang menakutkan. Ini, dalam sekejap, pupil Lao Lao menyusut dengan kencang, dan kemudian dia tiba-tiba datang ke sisi Xiao Yan, mencoba untuk melihat lebih dekat. Ini adalah manik guntur, yang secara langsung terdiri dari guntur paling murni, dan benda ini adalah sumber guntur guru guntur yang diserap di kolam guntur pada awalnya. Selain itu ditelan oleh avatar jiwa, dan tidak ada sumber guntur yang tersisa dia menggunakannya, jadi semuanya diringkas dan dikompresi oleh Xiao Yan untuk membentuk manik guntur yang begitu mempesona. Tapi jangan meremehkan manik guntur ini. Manik guntur memiliki asal-usul master guntur. Untuk pembangkit tenaga listrik atribut guntur, itu bisa dikatakan sebagai harta yang nyata. Meskipun benda ini sangat berharga, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan Xuanbing yang berusia 1000 tahun. Luo Lao dengan paksa menahan fluktuasi panas di tubuhnya, lalu menoleh dan berkata kepada Xiao Yan. Kekuatannya tidak kuat, tetapi dia telah terperangkap dalam Dewa Pertarungan Bintang 4 selama bertahun-tahun, dan di manik guntur, dia jelas merasakan keberadaan beberapa makhluk tertinggi. Jika dia menyerap guntur itu dan memahaminya, dia mungkin mampu memahami domain atau menerobos 4-star fighting immortal. Hehe, meskipun es misterius berusia 1000 tahun itu cukup mahal, para senior tidak boleh meremehkan Thunder Orb-ku. Thunder Orb-ku diperoleh secara tidak sengaja antara hidup dan matiku. Meskipun saya tidak tahu untuk apa itu digunakan, guntur abu-abu dapat dengan mudah melenyapkan saya. Selain fluktuasi kuno yang sangat misterius di sekitar manik guntur ini, saya percaya bahwa nilai benda ini tidak akan lebih rendah dari 1000 tahun es misterius. Dan jika bukan karena atribut apiku, aku pasti tidak akan menukar barang semacam ini. Xiao Yan berkata dengan sedikit tersenyum. Saat dia berbicara, telapak tangannya menggeliat ringan, dan jejak guntur abu-abu muncul di manik guntur untuk membentuk pola kuno. Luo Lao Zaitu melirik tajam ke manik guntur di tangan Xiao Yan, dan segera menolak. Luo Lao adalah Jiang Hu tua, dan di matanya, Xiao Yan sangat muda, Fang hanyalah seorang pria muda, jadi tentu saja aku ingin menyakiti Xiao Yan. Aku benar-benar minta maaf untuk itu. Petik 2, itu gaji terbaik yang bisa saya dapatkan. Petik 2, karena Luo Lao tidak mau bertukar, maka saya hanya bisa dengan enggan menyerah. Dalam beberapa hari, ketika kompetisi 4 benua dimulai, saya akan pergi dari sini. Xiao Yan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, Lei Tingsu dengan lembut disingkirkan, dan kemudian dia memberi isyarat untuk pergi ke Lao Lao, dan berjalan pergi dari sini dengan langkah ringan. Ini adalah halaman. Dari Lao Lao Luo, pintu kayu tempat saya tinggal berjarak ratusan meter dari dunia luar. Orang tua ini, benar-benar tenang. Xiao Yan cukup bebas dan mudah, dan berjalan menuju dunia luar tanpa melihat ke belakang. Dia baru saja berjalan 30 meter, tetapi dia memperhatikan bahwa Luo tua masih berdiri diam di luar pintu kayu, menatap Xiao Yan. Bahwa dia juga sungai dan danau tua, Luo Lao melihat sosok Xiao Yan yang semakin jauh, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya diam-diam. Jelas dia tahu bahwa saat ini, satu-satunya cara untuk menguji kekuatan keduanya. 50 meter, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri,
tetapi kekuatan jiwanya terkunci pada setiap gerakan Lao Lao, tetapi orang ini masih tidak bergerak. 70 meter, 80 meter, 90 meter, bajingan ini benar-benar kejam. Sepertinya kali ini tidak banyak berdarah, aku harus mendapatkannya. Dalam sekejap, dia akan pergi dari sini, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Luo, Xiao Yan hanya menoleh dan hendak berbicara, tetapi Naluo adalah yang pertama berbicara. Lupakan saja, kembalilah. Meskipun nilai es berusia 1000 tahun sangat tinggi, itu tidak berguna di tanganku, dan aku belum pernah melihat manik-manik guntur yang begitu terang dalam hidupku. Aku takut itu adalah sesuatu dari pendahulu tertinggi. Murah untukmu, bocah bau. Dalam sekejap, Naluo perlahan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega. Jika Lao Lao tidak berkompromi pada akhirnya, aku khawatir Xiao Yan akan membuang lebih banyak uang dan energi sebagai gantinya. Ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, Lao Lao dengan lembut mendorong pintu kayu hingga terbuka dan masuk bersama Xiao Yan. Ruang tamu yang sangat indah. Baru saja dituangkan ke pintu kayu, dan tiba-tiba melihat serangkaian lemari tangga muncul di pupil, dan lapisan laci muncul, dan laci ini semua memiliki fluktuasi yang cukup tirani. Dan kurungan yang sangat tirani, itu juga merupakan tempat untuk menyimpan beberapa harta surga dan bumi. Ini yang kamu inginkan. Setelah beberapa saat, Luo Lao mengeluarkan balok besi bundar yang dimandikan dengan air dari laci di bagian atas lemari tangga, dan dengan lembut menyerahkannya kepada Xiao Yan. Es misterius berusia 1000 tahun itu. Xiao Yan mengambil benda itu dengan hati-hati, dan segera menyadari bahwa ada keanehan yang mengerikan di dalam air yang menempel di sekitar balok besi, sehingga di atas balok besi melingkar itu. Volatilitas, lahir perlahan. Air ini dikumpulkan dari laut dalam, dan yang terbaik adalah melestarikan sifat-sifatnya. Tapi ingat, karena mengandung terlalu banyak kekuatan, jika Anda ingin memperbaikinya, hanya beberapa api yang kuat yang dapat digunakan. Luo Lao hati-hati membelai manik guntur dan segera menjelaskan. Junior terima kasih senior. Xiao Yan perlahan menyimpannya, dan segera berterima kasih padanya. Aku akan membiarkan orang-orang dari paviliun kedokteran menangani sisa formalitas. Seorang pria yang membuatku berdarah banyak menyebalkan. Ayo pergi. Bahan untuk ramuan api abadi, bingsuan dan, adalah juga benar-benar siap, dan satu-satunya yang tersisa adalah langkah terakhir untuk menyempurnakan eliksir. Kamu masih memiliki temperamen ini. Setelah kepergian Xiao Yan, sesosok aneh muncul dari pintu kayu. Pengunjungnya adalah Duo Tianhong. Apakah orang ini benar-benar memiliki potensi tirani seperti itu? Mungkinkah Anda salah? Veteran Luo Lei Tingzu menyingkirkan dan segera bertanya. Yin Huntian bukanlah tempat bagi kita manusia untuk hidup, dan suatu hari kita akan pergi dari sini dan kembali ke tanah kita sendiri. Dan Xiao Yan ini, entah bagaimana membuatku merasakan sedikit kedamaian atau misteri. Prestasinya di masa depan tidak terbatas, jadi sekarang, bantulah jika Anda bisa. Karena ini bukan hanya keputusan saya, tetapi juga keputusan seluruh lembah guntur. Du Tianhong tersenyum perlahan. Pria kecil ini, sepertinya dia harus menemukan kesempatan untuk memperkenalkannya kepada pemilik villa. Mendengar kata-kata Du Tianhong, Luo Laoye segera mengetahui keseriusan masalah ini, jadi dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.